Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasyuk Alimam dengan NIM 22020161. Di sini saya akan membuat tugas video BUW atau back of word ya. BUW ini termasuk dari representasi teks. Nah, representasi teks sendiri itu adalah dimana suatu teks atau banyak teks itu diubah menjadi angka. Nah, itu nanti namanya menjadi representasi teks. Nah, selanjutnya adalah contoh nyata dari kegunaan BUW sendiri. BUW ini misalnya adalah pada produk atau ulasan di produk ini kan ada kayak positif negatif seperti itu. Nah, nanti akan muncul ratingnya. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Nah, nanti rating terbanyak akan muncul di paling atas, misalnya bintangnya itu 4,5. Nah, itu produknya positif, ulasannya banyak yang positif seperti itu. Contohnya tanya itu dalam Shopee, Tokopedia atau dan lain-lain. Atau misalnya dalam YouTube kita melihat, kita baru buka, nah nanti akan ada yang trading nomor 1 itu apa. Nah, itu adalah banyak yang dicari seperti itu. Selanjutnya BUW ini bekerjanya seperti tadi. Nah, dia itu merepresentasikan teks, merubah banyak teks menjadi angka-angka sehingga komputer bisa mengenali istilahnya. Atau misalnya komputer kan hanya mengenal bahasa pemrograman 0 dan 1. Nah, kalau kata itu dikonversi menjadi 0 dan 1, maka komputer akan paham. Selanjutnya, kelebihan dari BUW sendiri ini adalah kelebihan dari BUW ini mudah diimplementasikan dan sangat cocok digunakan untuk data teks berukuran kecil untuk pemula yang ingin memahami dasar representasi teks. Selain itu, prosesnya juga cepat. Nah, selanjutnya kekurangannya yaitu metode ini memberikan konteks atau urutan kata yang kurang tepat. Misalnya ada kalimat saya tidak suka dan saya suka. Nah, itu kalimat itu akan dimiripkan. Nah, padahal kan yang pertama itu saya tidak suka. Nah, saya tidak suka, saya suka. Yang kedua saya suka. Itu kalau di representasikan yang pertama kan 101. Nah, kalau yang kedua 11. Nah, itu kan ada kemiripan, walaupun yang tidak itu 0, tapi kan kebanyakan ada. Jadi itu menjadi kekeliruan, menjadi kekurangannya dari BUW sendiri. Padahal yang pertama itu kalimat negatif, yang kedua itu positif, tapi komputer hanya mengenali 0 dan 1-nya. Nah, jadi sama-sama dengan kedua teks itu jadi 2. Makanya bisa terjadi kekeliruan. Selanjutnya saya sudah menyiapkan codingan dari BUW sendiri. Ini adalah codingannya. Selanjutnya adalah penjelasan codingannya. Yang pertama kita melakukan import library terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan library convert alat untuk mengubah teks menjadi angka. Nah, fiturnya ini dari form sekarang fat extract text import convectorizer. Nah, ini adalah library-nya convertizer. Nah, selanjutnya adalah import pandas SPT. Pandas ini fungsinya untuk merapikan. Nah, selanjutnya membuat contoh data. Nah, kita membuat, nah ini adalah BUW-nya. Nah, BUW ini kan istilahnya kan tas. Nah, tas
di dalam tas ini ada katanya. Nah, ini kan tas. Nah, ini ada katanya. Di dalam tas ini ada katanya. Nah, ini ada 3 kata, maksudnya ada 3 kalimat. Nah, nanti akan dipecah menjadi kata. Ini yang pertama, saya suka belajar AI. Yang kedua, saya belajar NLP di kampus. Yang ketiga, AI dan NLP sangat menarik. Nah, nanti akan dikonversikan dari saya ini menjadi 1, suka menjadi 1, nah, atau suka ini menjadi 0. Nah, nanti akan dikonversikan. Nah, selanjutnya ini adalah untuk inisiasi objek yang akan mengubah teks menjadi vektor angka berdasarkan frekuensi kata. Nah, selanjutnya yang keempat, proses transformasinya. Nah, mempelajari kata unik lalu menghitung frekuensi kemunculannya. Nah, ini menggunakan X sama dengan Fit Transformer Corpus. Nah, selanjutnya yang kelima adalah agar hasilnya lebih mudah dibaca, mengubah hasil matrik menjadi bentuk label array. Nah, nanti akan dilabelkan. Selanjutnya yang keenam, ini menjadi supaya hasilnya jelas, kita beri nama teks 1, 2, dan 3. Nah, ini akan teks 1 ini akan ini yang pertama. Nah, selanjutnya seperti itu. Yang kedua juga seperti itu, mengikuti. Nah, dan yang ketujuh ini adalah untuk beri hasil representasi BOW. Nah, selanjutnya kita run. Maka hasilnya seperti ini. Dari teks 1 ini adalah yang teks 1 ini adalah ini, saya suka belajar AI. Nah, ini kan nanti akan muncul seluruh katanya, ini kan akan muncul. Nah, suka belajar. Nah, ini kan akan direpresentasikan menjadi angka atau numerik. Nah, yang pertama AI ini kan ada teks 1 dan teks 3 ini ada munculnya. Ada yang kedua belajar. Nah, yang belajar ini teks 1 dan 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada intinya representasi teks ini adalah langkah dasar untuk melakukan analisis selanjutnya. Misalnya kita ingin membuat analisis sentimen atau apa selanjutnya, ini kan kita dasarnya adalah melakukan BOW terlebih dahulu. Nah, baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.